Dia jatuhin talak ke saya dengan bilang, saya mau dan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri, katanya. Oki Agustina gugat cerai, Kisha Alvaro tagih janji ayah sambungnya. Oki Agustina akhirnya resmi menggugat cerai Gunawan Dwi Cahyo suaminya di Pengadilan Agama Bogor Jumat siang dengan didampingi putra sulungnya Kisha Alvaro dan kuasa hukum. Oki mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Gunawan. Jadi memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Oki dengan suami kan begitu. Jadi dan begitu ditambah lagi ada kejadian-kejadian media sosial yang udah rame ya. Kenapa itu sampai terjadi? Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Sebelum menggugat cerai, rupanya Oki mengungkapkan fakta bahwa ia telah ditalak oleh Gunawan sebulan lalu tanpa alasan yang jelas. Namun saat itu Oki masih berharap Gunawan mengurungkan niatnya dan memberikan waktu kepada mereka berdua untuk saling introspeksi diri. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua. Saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu. Alasannya capek karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya. Kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau dan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri, katanya. Kini keputusan Oki bercerai makin bulat setelah adanya bukti dugaan perselingkuhan suaminya yang baru-baru ini ramai beredar di media sosial. Meski tak pernah menginginkan perceraian, tapi Oki harus mengikhlaskan hal ini terjadi pada rumah tangga keduanya itu. Ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai. Dengan adanya berita itu tidak penyesalan sama sekali, ya udah. Dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Sementara itu, Kisha Alvaro yang mendampingi Oki nampak begitu kecewa dengan perceraian kedua sang bunda. Terlebih selama ini ia begitu menghormati Gunawan, ayah sambungnya, dan tak pernah menyangka jika Gunawan mengingkari janjinya dulu saat pertama meminta izin kepadanya untuk menikahi bundanya. Aku sobat telepon dan aku tanya alasannya kenapa, dia ceritain katanya gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka, segala macam. Sudah 11 tahun pernikahan harusnya udah telat sih kalau ngomongin nggak cocok tuh udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Karena kalau laki-laki bakal nepatin itu. Jadi kalau nggak bisa nepatin ya berarti bukan laki-laki. Terima kasih banyak sudah bisa berempati terhadap saya dan nasib ketiga anak-anak saya. Tok resmi bercerai. Inara Rusli sujud syukur di pengadilan. Inara Rusli akhirnya dapat bernafas lega. Gugatan perceraiannya dengan Virgon dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Jumat siang kemarin. Terharu dengan putusan yang diberikan Majelis Hakim, Inara langsung sujud syukur di ruang persidangan. Janda beranak 3 itu juga tak kuasa menitikkan air mata. Bukan sedih sih, lebih ke terharu. Karena apa yang saya imanin dari awal gak sia-sia.
Dan benar-benar janji Allah itu benar. Pasalnya, Inara mendapatkan hak asuh anak sekaligus nafkah idah, mut'ah, dan juga penghasilan royalti. Nafkah idah dan mut'ah juga dikabulkan. Jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya. Iya. Kita nggak bisa jawab terkait jumlahnya. Yang pasti dikabulkan. Ijazah 2 miliar, terus nafkah 10 miliar, itu tadi yang saya dengar sih hanya dikabulkan sekian puluh juta. Dan dengan dikabulkan permohonan gugatan cerai ini, seolah menjadi bukti jika perselingkuhan yang selama ini Virgon lakukan benar adanya. Artinya dengan adanya putusan hakim yang membenarkan ada perselingkuhan itu bakal jadi bukti kuat nggak sih? Harusnya menjadi bahan pertimbangan untuk yang kita hormati penyidik, teman-teman netizen yang sudah membantu dukungan moral maupun dengan doa. Akhirnya turun keputusan hari ini. Terima kasih banyak sudah bisa berempati terhadap saya dan nasib ketiga anak-anak saya. Meskipun permohonannya banyak yang dikabulkan, namun ada yang mengganjal hati Inara. Ya, sebelumnya Inara menuntut nafkah sebesar 40 juta per bulan, namun Virgon tak menyanggupinya. Pelantun bukti itu hanya bersedia berikan nafkah sebesar 6 juta saja per bulan. Keputusan hari ini adalah jawaban telak dari Allah bahwa apa yang saya lakukan, langkah yang saya lakukan itu sudah tepat. Ya, ini semua demi kebaikan stabilitas rumah tangga saya dan anak-anak juga pastinya. Kita mesti meeting dulu nih, nanti kita sampaikan ya. Intip rumah megah bernuansa Islami milik Mansur S. Sempat heboh dikabarkan kesulitan bayar listrik lantaran rumah legenda dangdut Mansur S kelewat megah. Baru-baru ini, tim kami berhasil mengintip rumah masa tua Mansur S di Bilangan Jatinegara, Jakarta Timur. Begitu memasuki ruang tamu, langsung disuguhkan foto-foto masa muda dan lukisan kaligrafi Islami yang sengaja ia datangkan dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jumpa lagi dengan saya nih. Oke, makasih Rembang pada MNC atas kunjungannya. Tuh, dibuka ada terang. Nah, ini yang paling banyak tuh. Kaligrafi. Ada teman dari Jepara dibawain. Nah, ini nih. Boleh tunjukin ayah. Ini foto-foto nih. Ini kayak tahun 90 nih. Lagu. Ini Zubaidah. Kita selalu bersyukur kepada Allah dan kita ingat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita taruh, kita pajang, kita lihat setiap hari kita mau masuk, kita keluar. Ya, Ayah Mansur sengaja menghiasi dinding rumahnya dengan kaligrafi agar menjadi pengingat pada Sang Ilahi. Sebagai pencipta lagu sekaligus penyanyi, Ayah Mansur sengaja menyiapkan tempat di halaman belakang yang dipenuhi tanaman bunga. Dan di kolam ikan inilah Ayah Mansur selalu menghabiskan waktu refreshing sekaligus mencari inspirasi membuat lagu. Ini kalau iseng nih kita nih bikin syair nih kita nih. Bikin syair apa nih yang kita mesti bikin? Mood kita. Duduk di sini dah kita. Duduk di sini. Ambil ginian tuh. Nih kita kasih nih.
Nah, ada kumpul, asik nih. Tuh, ternyata, wah enak ya, ada pala kita. Terus bisa terinspirasi itu. Dan yang menarik, selain menghadirkan kolam sebagai terapi pikiran, Ayah Mansur yang sudah memasuki usia 74 tahun sengaja menyulap halaman belakang rumahnya jadi mini hutan yang dipenuhi aneka pohon dan bunga. Beli pohon apa ini, duren, lengkeng, macam-macam. Nah ini yang terkesan nih. Lihat aja tuh. Ini mangga ibu, hasil tanam, hasil perawatan. Terus, nah ini hiburan. Ternyata ada manfaat, terhibur di kita. Nih tuh, ya ampun tuh, ya kan? Ada seorang pemuda datang ke rumahnya.